5,9 LPPL Radio Mahardika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Mahardika. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Afik Rahardian senang sekali malam hari ini bisa menemani Sobat Mahardika sampai jam 8 malam. Tentunya dalam program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di Talenta Taman Lentera Cinta yang memberikan informasi menarik, asik, unik. Tips juga ada di sini ya. Bagi Sobat Mahardika silahkan bergabung di 085 719 959 959. Itu untuk jalur WA-nya ya. Boleh request lagu dan juga kalau pengen telepon silahkan di 0342 813 832. Kita tunggu sampai jam 8 malam. Kalau tadi kita sudah Warta Kota edisi Blitar Kota per 11 Juli 2020 spesial malam hari ini Talenta Afik tidak hanya sendiri tapi ditemenin sama orang-orang berprestasi yang ada di Kota Blitar. Langsung saja kita menyapa satu persatu. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada orang banyak di depan Afik nih Sobat Mahardika. Cantik-cantik luar biasa. Salam hormat dari saya Afik Rahardian. Salam kenal Bapak Ibu. Oke. Waduh, kita mulainya dari mana aja boleh lah ya. Kita mulai dari Ibu Endang. Selamat malam, bagaimana kabarnya Ibu Endang? Alhamdulillah sehat. Selamat malam, kabarnya Ibu Endang bagaimana? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar Mahardika FM yang berada di rumah maupun di studio. Kami pada malam hari ini dari Dinas P3AP2KB kebetulan bersama dengan Pak Joko Nurbatin dari P2TP2A, juga dengan adik-adik Duta Genre Kota Blitar. Kebetulan ini adik-adik yang hadir di sini, adik-adik yang juara 1 lomba Duta Genre beberapa waktu yang lalu. Adik Andra, kemudian juga adik Adinda. Waduh. Di sini juga ada Mbak Yuli, ini kebetulan kasih bina ketahanan keluarga. Baik. Oke, kita kalau sudah diperkenalkan sama Ibu Endang tidak puas rasanya kalau kita tidak kenalan sendiri sama pemenang dari Duta Genre Kota Blitar. Langsung saja kepada Mas Andra. Halo, selamat malam Mas Andra. Salam kenal. Selamat malam. Halo, silahkan perkenalkan diri kepada pendengar Mahardika di malam hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Radio Mahardika dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Nayandra Praidira Adam, biasa dipanggil Andra. Saya baru lulus dari SMA Al-Ghifari, umur 18 tahun. Dan saya mewakili insan genre Kota Blitar untuk berbagi informasi di sini. Oh, selamat saya ucapkan telah menjabat selama udah berapa lama jadi Duta Genre? Mungkin udah sekitar 8-7 bulanan. 8-7 bulanan. Waduh, pasti pengalamannya banyak banget ya. Kita geser ke Mbak Dinda. Selamat malam. Selamat malam. Pengalamannya yang sulit dilupakan apa nih? Boleh di-share? Kalau waktu itu kita berbagi bersama dengan warga Blitar, terutama objeknya adalah Kampung KB. Waktu itu saya berkesempatan untuk ikut bersama dan bertemu banyak sekali warga-warga Blitar yang sangat senang dengan kehadiran program ini. Selamat, bagaimana rasanya menjadi Duta Genre Kota Blitar? Ya, ada suka dukanya. Ada suka dukanya. Betul. Kalau suka ya tentunya bangga dan sangat senang sekali bisa merepresentasikan remaja di Kota Blitar, terutama. Kalau dukanya lumayan berat jadi Duta Genre, tapi harus tetap semangat biar bisa memberikan motivasi buat teman-teman semua. Baik. Kalau dari Bapak Joko Nurbatin sendiri, Pak, untuk Duta Genre Kota Blitar seperti ini, bagaimana pendapat Bapak untuk kedepannya para pemuda seperti ini? Ya, ini tentu sangat luar biasa Mas Afik. Jadi ketika anak-anak remaja atau anak baru gede ya, yang khususnya ada di Kota Blitar, ada yang atau bahkan banyak ya yang memiliki prestasi di bidang apapun,
kemudian masih ada yang juga peduli, ngeh ya kalau bahasanya kita ngeh terhadap hal-hal yang tadi misalkan kayak Dinda menyampaikan tentang dia belusukan di beberapa kampung KB yang dari Kota Blitar, tentu ke depan ketika dia nanti akan memasuki usia-usia dewasa itu sangat akan memerlukan informasi-informasi itu, dan dia sejak remaja, sejak anak-anak sudah bisa mengawali untuk care, untuk peduli terhadap kesehatan reproduksinya dan kesehatan bagi mungkin orang-orang tua yang memang ketika hari ini sangat perlu sekali dan penting sekali untuk menjaga kesehatannya. Jadi luar biasa itu, dan ini kita harapkan kayak Andra, kayak Adinda ini harus kita cloning. Kita cloning sebanyak mungkin di Kota Blitar agar program-program pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat ini betul-betul bisa terserap, kemudian juga bisa diterima dengan baik. Begitu. Baik, sayang sekali kita akan terjeda sejenak. Obrolan kita pasti kita akan ngobrol kembali, tapi sejenak kita jelang adzan Isya terlebih dahulu. Kita bergeser malam hari ini karena saya tidak mau menyia-nyiakan orang-orang penting yang ada di depan saya. Ada duta-duta luar biasa di Kota Blitar, ada duta genre. Kita balik lagi ya Sobat Mahardika dengan Ibu Endang. Ibu Endang, selama ini bagaimana pendapat Anda terkait kegiatan yang dilakukan oleh duta genre ini? Menurut pendapat saya terkait dengan kegiatan duta genre ini memang luar biasa. Karena apa? Karena dengan adanya duta genre ini mereka memegang peran yang sangat penting, utamanya dalam mensosialisasikan bahwa keluarga itu adalah segala-galanya. Jadi di mana ketika keluarga itu berkualitas, insya Allah nanti generasinya akan muncul generasi juga yang berkualitas seperti itu. Oleh karena itu perlu disiapkan sejak dini seperti itu, direncanakan mulai sekarang. Dan adik-adik ini rupanya memegang peranan penting seperti itu untuk keberadaannya. Jadi diharapkan bisa nantinya menjadi contoh bagi remaja-remaja lain yang ada di Kota Blitar. Baik, kalau boleh diceritakan ini untuk Mas Nayandra ya, bagaimana pendapat Mas terkait kegiatan dari duta genre, melakukannya seneng atau bagaimana, silakan. Ya tentunya kita melakukannya dengan senang hati ya, karena dampaknya untuk masyarakat banyak juga, terutama di remaja-remaja Kota Blitar. Inginnya kami itu ada generasi-generasi remaja berencana untuk kedepannya demi masa depan bangsa Indonesia ini tentunya. Kalau boleh diceritakan ada satu momen lucu nggak yang dialami? Ada? Momen-momen lucu ketika menyandang duta genre ini pastinya banyak Mas ya. Waduh, ini bisa kepilih dari jadi duta genre. Waduh, sampai kayak gini nih ngomongnya. Panik saya sama dutanya. Saya nggak jadi duta soalnya. Bisa kepilih, boleh diceritain dong Mbak Dinda sama Mas Nayandra sedikit aja. Awalnya bagaimana? Ya awalnya kami ada ujian tes Bu ya, kalau waktu itu ujian tesnya tentang duta genre, terus dari 80 peserta alhamdulillah kami bisa lolos dan masuk ke tahap selanjutnya sampai ke tahap final. Alhamdulillah. Tepuk tangan, saya sangat senang di malam hari ini. Kalau dari Mbak Dinda, ada tes yang paling merasa disulitkan nggak waktu pemilihan duta genre ini? Ada sih, waktu itu tes tulis karena genre dan kegiatan dari program KB ini merupakan hal yang baru buat saya. Jadi sekaligus belajar juga dan tantangan yang baru. Baik, Pak Joko, terkait tes-tes seperti itu memang pengen mencari duta yang bagaimana sih Pak? Ya tentu sudah menjadi normatif ya, bahwa setiap memilih sesuatu itu kan harus dilakukan melalui proses yang cukup agak panjang, dalam arti selektif betul. Karena kita ingin mengambil atau menciptakan anak-anak muda, remaja-remaja kita yang betul-betul berkualitas. Dia memang betul-betul tidak hanya sekedar memiliki kualitas di bidang tertentu, tapi memang khusus di bidang bagaimana pemahamannya tentang kehidupan remaja itu sendiri, bagaimana agar remaja itu bisa terus berprestasi, bagaimana menjaga kesehatannya itu sendiri, itu penting sekali. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Dinda bahwa dia punya pengalaman baru tentang bagaimana hidup
berencana ke depannya, termasuk dunia keluarga berencana. Apalagi ini kan masih anak-anak ya, masih jauh sekali, tapi dia sudah bisa ngomongin soal keluarga berencana, bagaimana menjaga kesehatan reproduksi dan lain sebagainya begitu. Jadi ya memang harus dites kan. Kalau tidak dites nanti kan terus bagaimana kita mengetahui kualitasnya kan begitu. Baik, memang tesnya bisa dibilang sangat sulit atau ketat atau bagaimana Pak Ya, ini? kalau sulit sih sebetulnya enggak. Cuma memang proses seleksinya kan memang harus ketat sekali. Karena memang mohon maaf kebetulan kondisi remaja di Blitar grade-nya kan bagus-bagus. Nah, sehingga kita harus betul-betul memilih yang terbaik di antara yang baik-baik ini. Gitu ya. Baik, untuk sesi kali ini kita sudah hampir merapat di jam 7 malam ya. Kita mau berpindah ke sesi kedua, tapi kita mau tahu dulu nih Sobat Mahardika, untuk kamu yang pengen tanya-tanya sama Duta Genre silahkan di 085719959959 atau mau telepon langsung di sini juga bisa di 0342813832. Baik, untuk Ibu Endang sekarang ya. Silahkan Ibu untuk pesan kepada duta-duta genre yang saat ini mungkin tengah menjadi pilot project atau jadi contoh bagi remaja-remaja lain di Kota Blitar ini. Silakan Ibu. Iya, kami dari Dinas P3A P2KB tentunya berpesan kepada adik-adik yang sudah terpilih sebagai duta genre Kota Blitar, hendaknya bisa menjadi contoh dan panutan dari teman-teman remaja yang lain seperti itu. Bisa dijadikan konselor seperti itu. Jadi ketika teman-teman di sekolahnya maupun di lingkungannya itu ada permasalahan, minimal bisa membantu untuk menyelesaikan seperti itu, membantu memecahkan masalah seperti itu. Karena rata-rata untuk adik-adik itu lebih percaya kepada temannya daripada orang tuanya. Dan di sini tentu yang tidak kalah pentingnya peran orang tua sebetulnya. Jadi peran orang tua ini sangat penting dalam menjalankan 8 fungsi keluarga, utamanya fungsi agama, fungsi kasih sayang, itu yang terpenting. Jadi anak-anak ini hendaknya dijadikan sebagai teman seperti itu, agar anak-anak mau curhat. Jadi harapannya agar anak-anak tidak curhat kepada orang yang salah seperti itu. Baik. Itu aja mungkin pesan kami. Ya. Kalau dari Pak Joko pesannya Pak untuk Nayandra dan juga Adinda. Ya, jadi yang pertama jangan pernah puas dengan prestasi hari ini. Oleh karena itu harus terus diasah kemampuannya apapun begitu. Yang kedua tentu sama dengan Bu Endang tadi, karena sudah terpilih sebagai duta itu harus menjadi contoh, menjadi teladan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk teman-temannya yang lainnya. Yang terakhir yang paling penting, sampaikan ini, sebarkan ini kepada teman-teman Anda. Jangan sampai Anda menjadi orang yang kikir, yang pelit tentang kemampuan Anda menjadi duta genre ini. Karena apa? Anda menjadi duta kan ada periodisasinya ya, mungkin hanya 1 tahun atau 2 tahun. Nah, oleh karena itu harus punya moto, saya pengganti saya harus lebih baik lagi. Jadi ciptakan Andra dan Dinda di Kota Blitar ini sebanyak mungkin dari Anda berdua, begitu. Baik, terima kasih banyak Sobat Mahardika. Pastikan Anda, kamu semuanya ya, yang saat ini lagi mungkin di kamar sendirian begitu ya, di ruang tamu lagi duduk-duduk. Halo, selamat malam. Jangan ngelamun aja. Silakan, di sini ada 2 duta loh ya. Jangan didiemin dong, nanti ditungguin pasti WA-nya Afik bacain ya. Nanti siapa saja yang WA, ini udah ada nih Sobat Mahardika yang mau tanya-tanya. Nanti ya di season kedua Afik Radian pasti balik lagi tetap di 95,9 LPPL Radio Mahardika FM. 95,9 LPPL Radio Mahardika. Kita balik lagi di Talenta Taman Lentera Cinta yang memberikan informasi menarik, asik, unik untuk kaum muda Blitar Raya. Di mana lagi untuk Sobat Mahardika ya, kalau tidak di 95,9 ya. Di sini informasi-informasi yang menarik, dan untuk kaum muda yang berprestasi pastinya stay di sini ya. Dan di samping saya sudah ada 2 orang yang spesial, duta genre Kota Blitar tahun 2019-2020. Iya, betul. Benar. Ada Mbak Dinda dan Mas Nayandra. Oke, kita langsung aja menyapa-nyapa dulu untuk Mbak Dinda dan Mas Nayandra malam hari ini. Semangat banget ya. Iya, sangat excited karena ini pengalaman pertama juga talk show di radio. Waduh, kalau Mas Nayandra gimana rasanya? Ya, saya cukup mengucapkan banyak terima
kasih Heeh. dan cukup bersemangat juga. Baik. Tentunya untuk siap berbagi informasi pada remaja-remaja khususnya di Kota Blitar. Baik, siap-siap ya. Semangat terus dong untuk membanggakan Kota Blitar khususnya. Siap Siap. banget. Siap banget. Kalau aktivitas sekolah gimana selama ini? Kan masih libur ya. Masih libur. Nanti besok udah mulai masuk. Besok udah mulai Besok masuk. Senin iya. Mhm. Baik. Kalau gitu, kalau kita ngomongin soal Duta Genre Kota Blitar ya, pasti udah jalan 7 hingga 8 bulan. Sebenarnya pendapat kamu tentang karena genre itu kan khususnya di usia-usia remaja seperti ini, pasti Iya, betul sekali. teman-teman dari Duta Genre dan juga organisasinya pasti menangani tentang tahu banget tentang remaja ya. Menurut Iya. kamu kenakalan remaja itu gimana sih? Kenakalan remaja itu salah satu bentuk pendewasaan diri kalau menurut saya. Jadi saya juga ingin meluruskan beberapa stigma masyarakat yang menyebutkan beberapa hal yang menurut saya kurang tepat dan ada hal yang lebih tepat untuk dibicarakan. Jadi remaja itu tidak ada yang nakal, adanya yang dicap nakal. Itu perlu ditekankan sekali. Lalu remaja itu tidak ada yang nakal, mereka hanya salah arah karena mereka butuh tempat untuk diarahkan lebih lagi. Begitu. Jadi seringkali stigma masyarakat itu menyebutkan bahwa remaja yang melakukan hal-hal yang di luar kewajaran atau di luar nilai dan norma masyarakat itu sebagai anak yang nakal, dan menurut saya itu hal yang kurang tepat gitu loh Mas. Karena mungkin dulu saya juga pernah punya stigma seperti itu kepada teman-teman saya. Tapi akhirnya ada beberapa hal yang bisa mengubah pandangan saya terhadap teman-teman saya yang mungkin dulu pernah saya ikut-ikutan cap nakal gitu loh Mas. Jadi waktu itu saya mau daftar SMA. Saya di tengah jalan. Itu siang hari jam 12, jadi kayak panas banget gitu. Aku dan satu temanku mau daftar ke SMA. Lalu ternyata pendaftarannya tutup. Tapi sampai kami mau dekat SMA tujuanku, itu tidak ada satupun ya teman-temanku yang lalu lalang, tapi tidak ada yang memberitahu. Nah, sedangkan teman-temanku yang dulu pernah ucap nakal, itu malah mereka yang care dan mereka membantuku memberikan informasi tersebut gitu loh. Jadi itu hal yang simpel kan. Bahkan mungkin mereka bisa lupa pada hari itu. Tapi dari situ aku jadi tahu kalau tidak selamanya orang yang dicap nakal itu buruk atau tidak punya sisi yang lebih baik gitu loh. Jadi mereka ternyata masih punya kepedulian yang lebih. Mereka juga manusia yang pengen dianggap dan diterima di masyarakat. Waduh. Mereka pengen dimengerti apa maunya gitu loh. Karena tidak semua anak punya kemauan yang sama dan itu bisa dimengerti oleh orang tua dan lingkungan masing-masing kan gitu. Jadi saya dan Nayandra hadir untuk membantu mereka semua, untuk membantu remaja Blitar tumbuh dan berkembang sesuai pengertian mereka masing-masing, sesuai keinginan mereka masing-masing, berkarya dengan jujur sesuai apa yang mereka bakatkan dan apa yang mereka impikan gitu. Baik, kalau saya tarik garis dari yang disampaikan Duta Genre Mbak Dinda ini ya, yang tidak ada remaja yang nakal tapi hanya cap dari orang-orang saja, begitu ya? Ya, karena labeling itu sangat mempengaruhi psikologi seseorang. Baik. Ya, jadi labeling kan memang salah satu fenomena sosial ya. Dan ketika kita mencap suatu anak sebagai atau anak yang nakal, itu nanti mereka akan semakin menjadi-jadi, Mas. Begitu ya. Iya. Kalau gitu, Mas Nayandra, apa sih menurut sampean kalau yang remaja-remaja bisa berbuat seperti itu? Ya, menurut saya banyak faktor yang menjadi pendorong remaja itu menjadi seorang yang bisa dicap nakal gitu ya. Benar kata Mbak Dinda tadi. Pertama itu tentunya dari keluarga. Soalnya keluarga itu intinya teman terdekat atau orang terdekat dari remaja itu sendiri. Keharmonisan dalam keluarga. Semisal keharmonisan dalam keluarga itu pecah atau ada miskomunikasi antar orang tua atau antar anak, itu bisa mempengaruhi psikis dari remaja itu sendiri. Jadi remaja itu sendiri nanti akan bersifat berontak. Nah, dari berontak ini, anak remaja ini akan berselebrasi, akan mencari cara untuk bagaimana sih cara saya agar bisa dipandang oleh orang-orang tua saya, begitu. Jadi menurut saya faktor yang paling penting dalam pemberontak di hati remaja ini, di perasaan remaja adalah orang-orang terdekat, yaitu orang tua, terutama di keluarga. Nah, faktor kedua
itu dari lingkungan sekitar. Kan tadi saya menjelaskan remaja ini akan berselebrasi untuk mencari perhatiannya, terutama dia nanti akan mencari tempat atau sarana di mana si remaja ini bisa mensupport keinginannya, terutama teman lingkungan sekitar itu. Nah, kebanyakan dari remaja-remaja ini salah dalam memilih pergaulan. Dalam memilih pergaulan, dalih-dalih setia kawan, karena remaja masih labil Mas ya, akhirnya si remaja ini ikut terjerumus ke dalam salah pergaulan tersebut. Dan faktor yang terakhir itu dari tentang faktor teknologi dan informasi tentunya. Kita lihat globalisasi sekarang semakin maju dan semakin canggih, teknologi semakin maju dan semakin canggih. Nah, kita itu harus bisa menyeleksi atau menyaring teknologi-teknologi atau berita-berita yang masuk dalam gadget kita atau dalam media digital agar kita tidak terpengaruh dengan hoax, tidak terpengaruh dengan budaya-budaya luar tentunya. Gitu ya. Karena memang orang terdekat dari kita yang sangat berpengaruh banget, apalagi contohnya orang tua, contohnya teman sekitar, contohnya begitu ya. Kalau dari kamu sendiri, dua-dua orang ini punya kriteria teman yang aku harus berteman kayak gini deh, aku harus begini, ada seperti itu atau mau temenan sama siapa aja begitu? Kalau dari saya, kriteria teman itu apa saja boleh ya. Itu kembali lagi ke kitanya. Kita terpengaruh atau mempengaruhi gitu. Kalau dari Mbak Dinda? Kalau dari saya, berteman memang boleh dengan siapa saja. Cuman sahabat yang akan kita pilih untuk berbagi cerita itu memang benar-benar harus sesuai dengan kepribadian kita. Dan juga harus melihat, kan kelihatan ya kalau misalnya seorang berperilaku, seorang berbicara, itu pasti akan kelihatan sisi yang sebenarnya, sisi yang hatinya seperti apa gitu, jadi kelihatan. Dari situ kita bisa menilai. Iya, betul. Oke, kalau untuk penanganan dari orang-orang sekitar tadi, sebenarnya ada faktor apa aja dan apa sih yang dilakukan begitu loh? Yang harus dilakukan oleh lingkungan sekitar. Ya, terutama dari faktor keluarga sendiri. Seharusnya orang tua, tentunya orang tua harus bisa mengarahkan si remaja ini agar menjadi tumbuh kembang yang lebih baik, ke jalan yang benar. Dan membimbing si remaja ini untuk mengeksplor potensi diri si remaja ini menuruti keinginannya, karena kemungkinan dari keinginannya itu dia akan menjadi remaja yang berguna dan hebat gitu maksudnya. Terus yang kedua, untuk dari lingkungan sekitar, kita tuh harus, ya yang saya sampaikan tadi, kita bebas kok bergaul sama siapa saja kok Mas, tapi kita itu harus ada penyaringan dari rasa kita. Semisal kita itu harus mempengaruhi apa terpengaruh, kita juga bisa lihat dalam situasi waktu juga gitu. Kalau dari Dinda? Kalau saya untuk lingkungan keluarga dulu ya, saya mulai dari lingkungan keluarga dulu. Yang pertama, orang tua itu harus update ilmu parenting, karena remaja zaman sekarang dibandingkan dengan dulu ketika orang tua masih remaja itu beda jauh Mas. Dan tingkat kekritisannya, tingkat pendidikan dan lingkungannya pun sudah jauh berbeda. Jadi orang tua tidak bisa menyamakan kondisi saat ini dengan kondisi lampau gitu. Karena saya lihat dari berbagai cerita teman, saya lihat kalau orang tuanya juga masih keras dan masih memperlakukan mereka seolah ini masih zaman jadul. Padahal mereka sekarang, anak-anak sekarang sudah punya pendirian yang keras dan mereka sudah punya prinsip. Jadi itu harus dipertahankan dan orang tua harus bisa menerima itu gitu. Lalu untuk yang kedua, orang tua harus bisa menerima dan memahami potensi anak gitu ya. Karena potensi anak kan beda-beda. Ada anak-anak yang memang pintar di akademik, ada anak-anak yang memang pintar di non akademik. Ada anak-anak yang di sekolahnya bisa disuruh-suruh, maksud saya bisa manut dengan peraturan sekolah. Ada anak-anak yang memang tidak bisa manut dengan peraturan sekolah dan mereka punya prinsip sendiri. Itu ada. Jadi orang tua harus bisa menerima dan mengerti bahwa anak-anaknya itu spesial, berbeda dari yang lain. Setiap anak itu spesial, setiap anak punya kemampuan dan pemahaman serta kritisnya sendiri gitu loh. Jadi saya punya satu cerita ya. Saya juga diberi cerita oleh Pak Rahmat dari Lazuardi bahwa saat itu ada anak, dia di sekolah dicap nakal, seringkali bolos dan tidak mau belajar gitu loh Mas. Lalu ketika di rumah dia punya usaha
perkembangbiakan burung, budidaya burung, dan dia dapat uang dan bisa menghidupi dirinya sendiri dari situ. Namun orang tuanya belum bisa menerima. Maksudnya orang tua kebanyakan sekarang kan juga masih berfokus pada akademik. Pendidikan gitu ya. Iya. Jadi pesan-pesan saya untuk pendengar setia Radio Mahardika, untuk orang-orang tua di sana, tolong menerima bakat dan kespesialan anaknya sendiri-sendiri. Setiap anak tidak bisa disamakan dengan suatu standar yang pintar akademik, pintar apapun tidak bisa disamakan. Jadi mereka punya kespesialannya sendiri-sendiri, dan saya yakin jika kespesialannya itu dikembangkan dan didukung oleh orang tua dan orang-orang terdekatnya, mereka pasti akan jadi orang yang hebat. Baik, kita masih akan berbincang-bincang lagi, tapi kita dengerin dulu lagu dari playlist kita yang sudah kita siapkan spesial untuk Duta Genre yang hadir di studio Mahardika malam hari ini. Nanti habis ini kita juga bakal bacain WA-WA yang sudah masuk terkait pertanyaan-pertanyaan untuk Duta Genre Kota Blitar ya. Siap-siap ya. Semangat ya. Semangat Baik, kita banget. dengerin dulu lagu berikut ini. WA, soalnya dari tadi teman-teman ini sudah rame banget di sini ya. Iya, boleh. Kita pilih 2 pertanyaan tertinggi saja, satu untuk Mbak Dinda dan juga satu untuk Mas Nayandra ya. Ada satu untuk Mbak Dinda ini. Halo, selamat malam. Baik, kita baca aja. Oke, selamat malam. Aku Reza di Jalan Lawu. Untuk Dinda tanya dong, kalau ada remaja yang celebrating coret-coret seragam itu bagaimana pendapat kamu? Silahkan. Baik, sebenarnya sudah saya bicarakan tadi juga bahwa setiap kenakalan remaja dalam tanda kutip ya, yang terjadi saat ini terjadi karena mereka butuh media, ya kan? Mereka coret-coret meja itu coret-coret baju seragam itu kenapa sih? Kita perlu lihat lagi kondisinya gitu loh. Mungkin mereka ingin selebrasi, ingin menyampaikan kesenangan mereka karena mereka lulus sekolah. Namun pelampiasannya mungkin kurang tepat. Oleh karena itu perlu juga bimbingan dari sekolah. Mungkin bisa mengadakan syukuran bersama bareng-bareng anak-anak yang yatim piatu dimanapun, atau makan-makan bareng aja satu sekolahan, atau mengadakan konser kecil-kecilan. Itu kan juga bisa dan lebih bermanfaat untuk remaja itu sendiri begitu. Kalau untuk coret-coretnya mungkin mereka juga butuh media yang lebih untuk mengeksplor kemampuan seni mereka. Mungkin sekolah bisa menyediakan dinding untuk dibuat mural, ataupun juga menambah jam seni atau ekstrakurikuler seni gitu. Jadi remaja bisa berkembang dengan arah yang baik, karena sesungguhnya semua kegiatan itu kalau diarahkan pasti akan jadi yang baik gitu. Baik. Saya yakin sekali. Contohnya nongkrong ya. Contohnya nongkrong. Remaja kalau nongkrong kan seringkali juga dicap, oh kamu kok nggak pernah di rumah sih, kamu kok main terus gitu loh. Padahal mungkin sebenarnya keluarganya dia di rumah kurang akur, atau mungkin dia sangat nyaman dengan lingkungan yang di tongkrongannya itu. Dan itu juga bisa diarahkan jadi arah yang lebih baik. Contohnya dari tongkrongan itu dia bisa menilai, oh iya nanti kalau misalnya aku mau jadi pengusaha, aku mau buka kafe, aku harus jadi seperti ini, aku harus buat landscape-nya seperti ini. Itu bisa diarahkan jadi yang lebih baik gitu loh. Baik. Itu ya Reza di Jalan Lawu, pertanyaannya sudah dijawab sama Mbak Dinda. Terima kasih Reza untuk Oke. pertanyaan. Yang kedua ini dari siapa, kita baca dulu. Dari 717 di belakang, selamat malam Mahardika, aku Ulfa di Jalan Kalimantan. Titip pertanyaan dong Fik. Ini teman aku nih sebenarnya, dia lagi dengerin kamu. Untuk suaranya yang ganteng Mas Nayandra. Waduh. Suaranya kan. Oke. Kalau biar kita tetap sesuai jalannya untuk menjadi remaja, tetap pada on the track, bagaimana sih? Tolong carikan tips dari Mas yang ganteng. Oke, silakan. Oke Mas, terima kasih. Mungkin perlu saya sampaikan lagi, kita sebagai remaja bagaimana tetap di jalan yang benar gitu Mas ya, di jalan remaja. Untuk remaja-remaja, terutama remaja di Kota Blitar, saya yakin Anda punya potensi. Gali potensi Anda sebaik-baiknya agar menjadi lebih baik. Sibukkan diri Anda dengan kegiatan yang positif dan kreatif, atau ikut komunitas-komunitas remaja. Terutama di Kota Blitar ada pusat informasi coaching remaja, di mana di situ ada kumpulan remaja-remaja dan ada binaannya juga tentunya gitu. Mungkin seperti itu. Terakhir, ini yang paling terakhir deh buat kalian berdua ya. Tips biar jadi remaja yang hits, yang pinter, yang tetap on the track, yang bisa dibanggakan keluarga, yang tidak ketinggalan zaman tapi tetap ingat sama Tuhan. Silakan. Siapa?
Siapa dulu? Silakan, ayo. Tips agar menjadi remaja yang on the track tentunya tadi berkreatiflah, berpotensi, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan tentunya juga dekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Kalau dari Dinda? Kalau dari saya, yang pertama yang harus kamu lakukan itu mencintai dirimu sendiri. That's the most important thing to be a human, I think. Itu karena dengan mencintai diri kamu sendiri, nanti kamu akan bisa mengeksplor dirimu lagi. Jadilah dirimu sendiri selalu, dimanapun, kapanpun. Eksplorlah bakatmu dan jadilah dirimu sendiri yang apa adanya. Nggak usah malu kalau dianggap teman seperti apapun itu. Pokoknya kamu jadi diri sendiri dulu, cintailah dirimu sendiri dulu. Nanti seluruh dunia bisa menunggu kebaikan. Baik, kalau ngomongin soal mencintai diri sendiri, saya jadi ingat nih, beberapa hari yang lalu saya lihat artikel-artikel yang menyampaikan bahwa banyak remaja yang insecure. Kalau mereka lihat Instagram ada yang, aduh kameranya, aduh HP-nya ini, aduh Iya, kayak gitu. Menurut kamu gimana sih? Menurut saya be yourself aja. Soalnya kita tahu semua orang tuh ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Iya. Tergantung bagaimana kita menghadapinya atau menjalaninya. Kita lihat kelebihan orang-orang, terkadang merasa insecure. Nggak apa-apa, nggak usah insecure, santai aja. Kita pasti juga akan di suatu saat bisa di posisi mereka. Baik, kalau dari Dinda? Kalau menurut saya, insecure itu hal yang wajar. Sebagai kita manusia biasa, kita insecure itu wajar. Cuman memang harus ada tempatnya, harus ada porsinya yang tepat. Jadi tidak usah terlalu berlebihan. Setelah insecure nanti kita pasti akan bisa memahami kok, kalau oh iya ternyata seperti ini ya. Kalau aku ditakdirin seperti ini, ternyata aku bergunanya seperti itu udah ada jalannya sendiri gitu loh. Jadi tidak apa-apa insecure, dan yang penting harus bisa diarahkan gitu. Harus ada tempatnya dan bisa diarahkan untuk energi yang lebih positif. Kalau menurut saya seperti itu. Ada mungkin pesan-pesan yang belum tersampaikan kepada pendengar Radio Mahardika di malam hari ini, mungkin yang pengen disampaikan kepada remaja-remaja Kota Blitar daripada menganggur, apalagi sekarang pandemi ya, mungkin mereka lagi bosen di rumah nih, gimana? Untuk remaja-remaja terutama di Kota Blitar, untuk Anda-Anda yang boring atau bosan di saat pandemi dan merasa bosan di rumah, di Kota Blitar disediakan PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Di sana kami menaungi remaja-remaja, ada juga pembimbingnya, dan terkadang kami juga melakukan agenda-agenda tentang penyuluhan-penyuluhan tentang remaja. Jadi di sana selain Anda bisa melakukan agenda-agenda, di sana Anda juga bisa ikut terbimbing tentunya. Baik, kalau dari Dinda? Kalau saya pesan-pesan untuk masyarakat Kota Blitar dan terutama para remaja ya. Saya menyampaikan bahwa masyarakat dan remaja harus mulai sadar bahwa labeling itu tidak baik. Labeling itu bisa membuat psikologi seseorang jadi beneran seperti yang dilabelkan. Padahal sebenarnya dia punya sisi kebaikan yang lebih bisa ditonjolkan daripada labelnya itu tadi. Masyarakat juga harus mengasih solusi, misalnya mulai mengecap seseorang sebagai anak yang nakal, jangan hanya memarahi, tapi juga ayo toh dirangkul, dikasih solusi yang baik. Karena selama ini mungkin mereka memberontak itu karena mereka tidak dikasih solusi, mereka hanya dimarahi, lalu dikecam dan dicap, tapi tidak ada solusi yang baik buat mereka gitu loh. Jadi masyarakat nantinya juga akan diteruskan oleh remaja. Seluruh kerja, seluruh karya masyarakat sekarang akan diteruskan oleh remaja. Jadi saya harap masyarakat bisa jadi tempat yang nyaman untuk remaja bercerita, untuk remaja bertumbuh dan berkembang, sehingga dia bisa bebas mengeksplor dirinya dan berkarya sesuai kejujuran dirinya sendiri. Baik, terima kasih banyak. Sukses terus untuk dua duta genre Kota Blitar. Semoga semakin membanggakan Kota Blitar. Terakhir, Afik diajarin dong bagaimana salam genre. Gimana? Tangannya gini, terus? Ya, tangannya begini. Ya, Salam genre, salam. Salam. Oke. Terus? Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Sehat, cerdas, ceria. Ya, Sebelum ditutup ya Sobat Mahardika, ini kita bertiga lagi praktek ini. Yang di rumah boleh praktekin loh ya, silahkan. Ayo kita mulai ya. Yang bilang salam genre siapa? Aku nggak apa-apa. Oke. Salam genre. Salam Remaja genre. sehat, cerdas,
ceria. Sekali lagi ya, ini kurang Ya. ceria. Beda, Afik ini Afik kurang ceria karena bukan remaja lagi, udah. Ada satu lagi salamnya. ada lagi, Iya. gimana? Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Saatnya Yang muda yang berencana. Betul. Kalau yang tadi sehat, 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 cerdas, ceria. ceria. Oke, baik. Oke. Ayo dimulai lagi yuk. Yang lebih keras lagi yuk. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Berkarya lagi. Yang terakhir dong, satu kali lagi. Iya, betul. Genre. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. berencana. Wih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Senang sekali malam hari ini ya Sobat Mahardika. Afik Rardian ditemenin sama dua duta genre Kota Blitar. Ya Allah, semoga Afik bisa ketularan jadi duta ya. Amin, amin. Amin. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa main-main ke Mahardika FM. Iya, pengen banget main lagi Tentu, kapan-kapan. Kita pasti terbuka malam-malam. Kalau ada kegiatan gitu kita bisa share di Mahardika, Oh, di iya. Talenta pastinya. Karena pendengar kita semuanya muda-muda. Begitu ya. Oke. Semangat terus. Sukses. Terus siap membanggakan Kota Blitar. Amin. Ya. Amin, amin. Terima kasih Sobat Mahardika, itu tadi obrolan Afik bersama dua duta genre, sepasang duta genre Kota Blitar, dan tetap di 95,9 FPPL Radio Mahardika. Afik Rahardian pasti akan kembali lagi, tapi kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.